Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang politik, hukum, negara, dan juga kekuasaan. Tapi dengan cara yang sederhana aja ya. Karena saya rasa berbicara teori terlalu rumit itu juga tidak memberikan sesuatu yang positif karena kurang praktis. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademis lainnya dan semoga bermanfaat. Oke, saya nanti akan menerapkan bagaimana pembagian teori kekuasaan ini ya dari John Locke dan juga Montesquieu itu diterapkan dan juga berlaku di negara tercinta kita Indonesia. Oke, seperti yang sudah kita pahami ya, sejarah kekuasaan di dalam suatu negara itu mutlak adanya. Mengapa? Karena negara itu sifatnya politis dan segala sesuatu yang sifatnya politis dan itu pasti akan direpresentasikan oleh, saya menyebutnya oknum-oknum tertentu ya, yang menjalankan suatu bentuk kekuasaannya melalui negara itu. Ya, gampangannya itu kayak gini. Di dalam suatu keluarga itu kan ada ayah, ibu, dan anak. Kemudian kita membagi statusnya itu seorang ayah, seorang ibu, dan beberapa anaknya. Otomatis ketika dia menjabat sebagai seorang ayah, terlepas dari faktor biologis ya, maka dia akan menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga itu. Dan ketika menjadi seorang pemimpin, maka dia memiliki kuasa yang lebih atas anak dan ibunya. Nah, mengapa si ayah itu memiliki kuasa yang cukup penuh atas anak dan istrinya? Itu karena di keluarga tersebut menerapkan suatu ideologi patriarki, yang mana seorang laki-laki itu adalah pemimpin keluarga. Tapi kalau misalnya di keluarga ini menerapkan ideologi feminisme, mungkin pembagian kekuasaannya itu adalah seorang ibu dan seorang ayah. Jadi mereka memiliki porsi yang sama untuk menguasai anak-anaknya. Tapi kalau misalnya keluarga ini menerapkan ideologi yang lebih demokratis, mungkin pembagian porsi kekuasaannya itu merata antara si ayah, si ibu, dan si anak. Jadi kekuasaan itu selalu merujuk pada atau merefleksikan pada ideologi yang diterapkan. Oke? Jadi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan itu fungsinya apa? Kalau di dalam suatu negara, jelas fungsi dari pembagian kekuasaan itu adalah untuk menghindari, mencegah terjadinya kekuasaan absolut atau mutlak, seperti yang terjadi di negara-negara yang sifatnya monarki absolut ya. Jadi perintah atau titah seorang raja itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau dalam negara yang lebih demokratis atau dengan sistem representatif ya, maka pembagian kekuasaan itu sesuatu yang lumrah. Yang jadi masalah adalah ketika representatif itu kurang amanah. Artinya mereka justru mempraktikkan pembagian kekuasaan itu untuk kepentingan partai dan juga kepentingan pribadinya masing-masing, tidak mewakili kepentingan rakyatnya. Artinya pembagian kekuasaan itu cenderung sifatnya korup. Oke? Kemudian kalau kita boleh memahami ya, kekuasaan itu sederhananya secara definitif itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau menguasai orang lain agar ia atau mereka melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh orang yang berkuasa. Mereka itu bisa diperintah. Mengapa? Karena kita memiliki kuasa atas diri mereka, baik tubuh, baik mental, baik psikis, baik status sosialnya, baik status kulturalnya, dan lain sebagainya. Jadi dengan pemahaman seperti ini, kita pasti sadar bahwa tubuh kita di dalam suatu negara itu bukanlah tubuh milik kita seutuhnya. Tubuh kita itu diatur dan dikuasai oleh hukum, oleh tata negara, oleh disiplin, oleh aturan, oleh norma, dan lain sebagainya. Tubuh kita bukan milik tubuh kita. Anda mungkin merasa gerah dengan berpakaian. Anda sebenarnya ingin
ya bertelanjang dada mungkin untuk laki-laki. Tapi ketika Anda di luar rumah, maka Anda dikuasai oleh tataan sosial, maka Anda harus berpakaian. Anda lapar, Anda sebenarnya ingin makan, tapi karena Anda nggak punya uang, Anda nggak bisa mengambil makanan orang seenaknya. Artinya tubuh Anda itu dikuasai oleh tataan norma, yang mana Anda harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli makan, tidak boleh mencuri, merampok, dan sejenisnya. Ketika Anda menginginkan sesuatu dan itu bertolak belakang dengan hukum, tata negara, adat, norma, maka itu sudah bukan lagi menjadi tubuh Anda. Tubuh kita adalah tubuh politis, tubuh yang dikuasai oleh aturan-aturan legislatif, aturan-aturan norma, aturan-aturan negara, dan lain sebagainya. Kalau kita memahami masalah tadi ya, mengapa kok orang-orang representatif itu cenderung korup ketika mempraktikkan pembagian kekuasaan itu? Bukan pembagian kekuasaan demi rakyat, tapi untuk atau demi kelompoknya masing-masing atau partainya masing-masing. Itu mengingatkan saya itu ya pada kutipannya Lord Acton yang mengatakan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Artinya adalah manusia itu kalau dikasih kekuasaan itu cenderung menyalahgunakannya. Kekuasaan itu cenderung korup. Nah, manusia yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas atau kekuasaan lebih, jelas korupnya. Makanya, power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup. Absolute power, kekuasaan penuh, jelas korupnya. Sama itu dengan dalilnya Hasrat ya dalam psikologi Jacques Lacan gitu ya. Hasrat itu selalu memiliki objek petit E. Sama kayak kita itu ingin menguasai sesuatu atau memiliki sesuatu. Tapi ketika kita memilikinya, kita itu selalu menginginkan sesuatu yang lebih. Dan itu sama. Ketika Anda bukan siapa-siapa, Anda menginginkan diri Anda menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika Anda menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, Anda melupakan substansinya bahwa Anda adalah representasi dari rakyat. Malah Anda menginginkan jabatan yang lebih. Menjadi menteri lah, dan bahkan menjadi presiden. Dan itu memang sifat atau watak dasar, insting manusia untuk bertahan hidup dan menjadi nomor satu. Tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi. Sekarang saya akan membahas teori kekuasaan menurut John Locke, seorang filsuf Inggris ya. Sederhananya saja, John Locke itu membagi kekuasaan negara menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau legislatif itu berkaitan dengan undang-undang, legislasi, law, hukum. Kalau eksekutif itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya eksklusif. Lah, yang punya sifat-sifat eksklusif ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau mempraktikkan atau mengimplementasikan undang-undang itu. Termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang, makanya disebut sebagai eksekutif. Eksekutor yang eksklusif. Ingat ya, kalau legislatif eksekutif itu adalah suatu pembagian kekuasaan. Nggak semua orang itu bisa memiliki kekuasaan legislatif atau eksekutif. Ya nggak mungkin lah tukang beca itu memiliki kemampuan legislatif untuk mengatur negara. Meskipun tukang beca, tukang bubur atau bakul apapun lah, mereka itu adalah rakyat. Dan negara itu selalu equal dengan rakyat. Jadi logikanya itu ada semacam keterbalikannya. Kalau rakyat itu adalah yang diwakili oleh representatif, artinya rakyat itu adalah rajanya dari yang mewakilkan mereka. Namun masalahnya para representatif itu ya DPR, MPR atau pemerintahan lah. Rakyat itu pengennya naik mobil tapi mereka yang naik mobil. Ya memang benar definisinya mereka mewakili kita. Kita semua ingin kaya dan mereka yang kaya. Kita semua itu ingin kerja di tempat berasing, rapat-rapat, dapat konsumsi. Ya mereka yang mewakili. Jadi kebahagiaan kita itu diwakili oleh mereka. Keinginan kita diwakili oleh mereka. Dan itu terkesan sangat konyol. Dan itu yang disebut sebagai korup ya. Harusnya mereka mewakili kita. Tapi mereka justru memanfaatkan perwakilan itu.
sebagai alat untuk kekuasaan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, kalau tadi itu legislatif, eksekutif, ada juga federatif. Federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, di Indonesia itu sepertinya pemikiran John Locke itu tidak diterapkan secara maksimal. Oke. Kemudian catatan tambahan untuk John Locke itu adalah John Locke itu sangat apa ya istilahnya, sangat tidak menyukai kalau urusan negara itu digabung dengan urusan agama. John Locke itu memisahkan wewenang negara dengan wewenang agama. Oke. Mengapa demikian? Karena bagi John Locke, agama itu urusan akhirat. Agama itu urusan keselamatan akhirat. Sementara urusan negara adalah keselamatan duniawi saat ini. Ya, urusan kita hidup saat ini. Karena kita nggak pernah tahu urusan keselamatan kita di akhirat itu bagaimana. Makanya John Locke berbicara kalau kekuasaan dan negara itu urusannya manusia di dunia saat ini. Lah, kalau di Indonesia itu bagaimana? Ada suatu hal yang cukup lucu ya. Ketika semua masyarakat itu disuruh untuk tidak mudik, semua wajib tidak mudik, dilarang mudik, tapi tiba-tiba ada celetuk kalau anak santri itu boleh mudik. Lah, ini kan sudah mulai menyinggung hal-hal yang sifatnya itu sara ya, bukan sara ya mungkin, mengaitkan hal yang memiliki kecenderungan ke arah agama digabungkan dengan kepentingan atau kebijakan politik negara. Dan itu tentu akan memicu konflik. Kenapa? Karena yang mengatakan ini memanfaatkan kekuasaannya untuk melegislasikan atau melegalkan hal-hal dengan kecenderungan atau tendensi yang subjektif. Ya karena dia mungkin ya dari pondok, kemudian ya dia ingin menyelamatkan orang-orang pondok dan memperbolehkan anak-anak pondok untuk mudik. Ya, nanti kalian bisa membahas itu sendiri. Kemudian teori kekuasaan negara menurut Montesquieu. Kalau tadi itu menurut John Locke ya, sekarang menurut Montesquieu. Sebenarnya hampir serupa. Yang membedakan itu adalah Montesquieu itu mengeluarkan aspek atau kekuasaan federatif dan diganti menjadi yudikatif. Oke. Legislatif membuat undang-undang jelas. Eksekutif melaksanakan atau mengimplementasikan undang-undang. Yudikatif lah ini kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kasarnya yudikatif itu memiliki porsi yang lebih dari eksekutif, dan negara Indonesia itu cenderung menerapkan sistem pembagian kekuasaan dari perspektifnya Montesquieu. Oke. Jadi dalam penjabaran kekuasaan negara dari Montesquieu tersebut itu ya, kekuasaan yudikatif itu independen, tidak dapat diintervensi dari kekuasaan lainnya saat menjalankan tugas sebagai pengadil dan pelanggaran undang-undang. Dan konsep negara Montesquieu ini ya, pembagian kekuasaan ini itu dikenal sebagai trias politika. Banyak diterapkan di negara-negara demokrasi. Dan salah satunya adalah Indonesia. Mungkin di episode lainnya ya, saya akan membahas tentang trias politika di Indonesia dan juga masalah-masalahnya yang cukup paradoks dan pelik. Namun kita masih mempertahankannya seolah-olah itu adalah suatu pembagian kekuasaan politis yang paling tepat untuk negara kita. Oke, itu saja yang bisa saya katakan untuk kali ini dan thanks for watching.